Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Mandi. Wah, saya senang sekali ini ketemu hari Senin. Ini di samping puasanya sudah mulai memasuki pertengahan Ramadan. Ini nggak lama lagi kan tanggal 21 ya. Ini akan ada gerakan mahasiswa nih. Banyak orang yang memang sekarang ini mengandalkan perubahan-perubahan di Indonesia dengan aksi para mahasiswa. Dan itu nggak salah ya Mbak Agi ya. Makanya kita akan ajak ngobrol itu pagi hari ini, kita ngajak ngobrol dalam perbincangan di meja redaksi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama saya Arif dan rekan saya. Dan saya Agi Beta, terima kasih Anda setia kepada Off the Record ya Mas Hersu ya, menemani pemirsa selama bulan puasa ini. Belum greeting, belum memberi salam, saya udah langsung nyerocos saja karena saking semangatnya tadi. Apa aja yang seru nih Mas Hersu? Ya seru, yang jelas soal persiapan aksi unjuk rasa mahasiswa ya, 21 April tadi dan sedang berlangsung Kongres Rakyat. Tapi ini menurut saya menarik itu mengamati perseteruan antara Pak Luhut dengan Kontras. Sekarang Kontras baru saja membuat daftar baru, tapi Kontras malah memperlebar pertempurannya ini, tidak hanya dengan Pak Luhut, tapi dengan para pejabat negara dan juga para petinggi partai pendukung pemerintah. Ya, kenapa? Karena baru ini nggak tanggung-tanggung jadi daftar atau list 7 penjahat demokrasi, ya Mbak ya. Dan jangan dianggap main-main. Dahsyat itu. Jangan dianggap main-main karena apa? Karena kalau kita baca laporan dari Kemenlu tadi, Kemenlu Amerika yang kita bahas beberapa waktu lalu sedang heboh, itu kan rupanya mereka banyak sekali merujuk ke laporan-laporan dari LSM di Indonesia ya Mbak ya, salah satu kontras gitu ya. Nah ini siapa aja tuh Mbak 7 orang ini, penting untuk kita bahas sekarang ini. Iya. Saya lihat dulu nih Mas Hersu, saya lihat tweetnya ya. Jadi ini tweetnya itu ada status unggahannya adalah mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan atau penundaan pemilu #penjahat demokrasi begitu. Ini cukup keras begitu dan di dalamnya itu ada Pak Luhut Binsar Panjaitan dan sebenarnya dari Kontras ini juga memberikan alasannya kenapa dia menyebutkan Pak Luhut sebagai salah satu dari penjahat demokrasi itu begitu, yaitu karena memiliki data terkait keinginan rakyat Indonesia untuk menunda jalannya pemilu. Jadi ini keterkaitannya dengan big data yang dianggap sebagai big dusta itu tadi Mas Hersu. Ya, sehingga dianggap itu udah sebagai ya. Datanya udah dipatahkan langsung oleh Ketua DPD RI Lanyala Mataliti ya. Akhirnya dia nggak usah dipaksa-paksa, dia buka big datanya itu nggak sampai betul. Ternyata nggak sampai 1 juta yang bicara, dan ini saya kira wajar kan gitu ya Mbak ya. Iya betul. Dan jauh sebelumnya juga oleh Ismail Fahmi ya, pegiat pegiat dunia maya juga sudah jauh-jauh hari itu tidak mungkin gitu ya. Terus kemudian Mendagri Tito Karnavian juga disebut sebagai demikian karena Pak Tito ini pernah mengatakan pada saat abdesi ya, pada waktu itu abdesi ada semacam wacana untuk 3 periode Pak Jokowi, itu Pak Tito sebagai salah satu dia memiliki status sebagai pembina atau penasehat kalau tidak salah di abdesi itu, dan dia mengatakan bahwa UUD pernah diubah enggak, katanya gitu. Kalau ada perubahan UUD, apakah itu adalah larangan begitu, kurang lebih begitu ya. Saya mau tanya, UUD kita pernah diamandemen enggak? Terus kemudian bukan yang bukan yang tabu kan? Yang tabu adalah pembukaannya, itu tabu. Kitab suci itu tabu begitu. Jadi menurut Pak Tito yang tabu adalah pembukaannya begitu, bukan amandemen dari batang tubuhnya, begitulah kurang lebih kalau kita bisa menginterpretasikan. Kemudian yang lain adalah Menteri Investasi yaitu Bahlil Lahadalia. Dia juga kurang lebih kan menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan dan 3 periode. Juga Dea Tunggaesti
Nah, ini yang Mas Hersu waktu itu pernah juga bilang bahwa ini anak dari PSI ya, anak-anak muda tapi pikirannya tuh lebih cenderung seperti Orde Baru begitu ya. Dan dan sepertinya kok malah anti perubahan begitu, padahal mereka sendiri mengusung perubahan begitu. Yaitu karena dia menyetujui untuk Pak Jokowi itu 3 periode. Salah Lebih lahir, tepatnya kelihatannya ini adalah mereka salah lahirnya itu. Harusnya mereka tidak lahir pada era reformasi ini. iya. Atau berpikirannya di masa yang lalu begitu ya. Jadi lebih tepatnya adalah PSI ini menolak perpanjangan masa jabatan tapi mendukung 3 periode. Nah, saya pusing tuh kalau memikirkan itu gitu ya, menolak masa jabatan terusnya karena dengan alasan bahwa itu bisa disetujui kalau seandainya konstitusinya sudah diubah. Terus kemudian selain dari itu, yang 3 lagi adalah para ketua partai yang mewacanakan itu, yang katanya menurut investigasi dari Tempo dan CNN, mereka sudah bertemu lebih dulu dengan Pak Luhut sebelum mewacanakan ini, yaitu ketua partai Golkar, yaitu Erlangga Hartarto, dan kemudian Caimin ya, atau Mohaimin Iskandar, ketua umum partai PKB, dan satu lagi tentu saja Zulkifli Hasan, ketua umum PAN. Itu 7 orang itu adalah itu, Mas Septu, yang disebutkan. Iya. Oke, jadi cukup rasional gitu ya, yang alasan mereka yang sampaikan gitu. Tapi yang sedap itu kok dijulukinya langsung penjahat demokrasi gitu. Ini kan. Ya mungkin kalau pengkhianat masih ini ya, tapi penjahat saya rasa itu karena saking memang sudah memang karena gara-gara itu jadi kita seperti pembelahan itu jadi makin kencang dan kemudian ini masalah ini menjadi berlarut-larut kan Mas Hersu. Saya kan ingat ini kalau di masa lalu di Orde Lama itu ada istilah 7 setan kota gitu ya. Itu wah itu bahasa tapi PKI pada waktu itu yang membuat julukan setan kota dan itu mereka betul-betul dibasmi kalau sama PKI. Tapi kalau saya kira kok Kontras pasti berbeda karena Kontras ini kan sebenarnya sebuah lembaga yang mendukung yang mengusung anti kekerasan gitu ya. Jadi betul. Saya kira ini justru ini lebih pada wacana dia menyampaikan soal itu karena 7 penjahat demokrasi ini menurut dia justru membahayakan nilai-nilai demokrasi. Tapi apapun menurut saya itu cukup menarik. Kenapa? Karena gini, jangan salah ya, kita bukan orang yang punya paham anti amandemen gitu. Amandemen saya kira tetap bisa dilakukan. Itu selama itu memang kepentingannya untuk bangsa dan negara. Jadi jangan sampai terjadi kemudian amandemen itu karena untuk kepentingan seseorang. Ini kan berbahaya, apalagi orang itu sedang berkuasa gitu kan. Logika Pak Tito kan itu yang saya kira perlu dikritisi itu. Betul, memang tidak tabu dan sudah berkali-kali amandemen. Yang sekarang sebenarnya orang menyebutnya Undang-Undang Dasar 2002 bukan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi bukan berarti kemudian kalau itu tidak tabu, setiap kali ada penguasa dia bisa melakukan amandemen sukanya untuk kepentingan kekuasaan dia, terutama melanggengkan kekuasaan. Ini berbahaya saya kira ada seorang pejabat cara berpikir yang semacam ini gitu ya. Wajar kalau kemudian Kontras memberikan stigma semacam itu. Yang lain-lain saya kira ya clear ya parameternya mengapa disebut sebagai 7 penjahat demokrasi, dan saya kira dalam alam demokrasi mereka juga berhak untuk membela diri gitu, menjelaskan bahwa apakah mereka memang layak itu disebut sebagai 7 penjahat demokrasi, karena ini kan menyangkut stigma ya, ini stigma jangka panjang, dan kalau terjadi perubahan kekuasaan ini bisa mereka akan lekat ya julukan itu bahwa mereka itu adalah bagian dari penjahat demokrasi. Ini kan bahaya sekali Mbak ya. Iya betul Mas Hersu. Dan kemudian ini masalahnya adalah kemudian cuitan dari Kontras ini lebih dulu daripada laporan HAM dari Kementerian Luar Negeri Amerika itu begitu ya. Dan ternyata salah satu poinnya adalah juga menyoroti tentang nama Luhut Binsar dan Muldoko yang juga disoroti karena melaporkan aktivis LSM ke kepolisian. Nah, itu salah satunya yang kemudian dinilai sebagai anti demokrasi begitu ya, kebebasan berbicara yang seharusnya itu data dibalas dengan data begitu. Jadi saya kira tapi itu sekarang menjadi terbalik ya, karena Pak Luhut sendiri juga mengeluarkan data yang ternyata Pak Luhut juga tidak bisa membuktikannya begitu. Ya, jadi ini menjadi berbalik karena pada berbagai kasus kan orang itu dipidana ya.
kalau seandainya dia menyembunyikan data begitu. Nah, seperti kasus taruhlah itu Habib Rizik dipidana karena dia dianggap menyembunyikan data walaupun dia hanya mengatakan saya sehat begitu. Dan kemudian membuat keonaran, Mbak. Dia membuat keonaran di media sosial. Itu ingat loh salah satu ya, di media sosial. Jadi sesudah itu banyak bersahutan. Padahal kalau seandainya keonaran, ini juga ada keonaran. Pengamat mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Luhut saat ini, yaitu soal wacana perpanjangan periode, perpanjangan jabatan, ini adalah juga dianggap membuat keonaran di media sosial. Bukan hanya media sosial, Mbak. Di seluruh Indonesia terjadi unjuk rasa. Ya, betul. Dan unjuk rasa mahasiswa. Banyak korban berjatuhan ya. juga kan. Betul, betul. Ini udah bukan lagi keonaran di media massa, tapi keonaran yang jauh-jauh lebih besar. Yang sesungguhnya, iya. Karena seperti kata Mas Hersu tadi, ini amandemen, oke lah, amandemen kita pernah melakukan amandemen. Tapi pembatasan kekuasaan, ini kan salah satu amanat reformasi. Dulu berdarah-darah pada tahun 98, tujuannya adalah ini, untuk membatasi Pak Harto yang sampai 32 tahun, kemudian dibatasi menjadi hanya 2 periode. Nah, sekarang ini menuju ke arah Soeharto kecil gitu ya, bisa dikatakan demikian gitu. Jadi betul-betul mengkhianati amanat reformasi. Nah, itulah mungkin yang kemudian membuat kontras, membuat status atau julukan yang demikian keras ya, yaitu penjahat demokrasi itu tadi. Saya kira itu ya Mas Hersu. Ini menarik, saya kira. Jadi saya menyebutkan dalam konten ini Pak Luhut ini sekarang kan memang sudah menjadi semacam public enemy gitu ya, dan ini dia menghadapi serangan dari berbagai penjuru. Ini sangat menarik bagaimana apakah Pak Luhut bisa berkelit dalam situasi semacam ini. Karena gini, saya kira kita penting meluruskan, kita kan selalu menyebut dalam alam demokrasi itu kebebasan berpendapat itu harus kita hargai gitu, dan kemudian logika ini kan yang dipakai oleh Pak Jokowi pada waktu soal muncul wacana 3 periode yang menyatakan bahwa dalam negara demokrasi itu bebas saja orang menyampaikan pendapat gitu, dan semua kemudian logika ini juga digunakan oleh para pejabat kita ya. Saya kira seperti Pak Luhut juga menggunakan term ini, Pak Tito juga menggunakan term ini ya, bahwa orang boleh menyampaikan itu. Tapi yang tidak boleh ini kan ketika dia masih memegang jabatan publik itu, di mana dia disumpah oleh negara pada waktu dia bersumpah itu kan dia bersumpah salah satunya itu adalah taat pada konstitusi. Jadi ketika dia mulai mengubah konstitusi, berarti kan dia sudah berkhianat pada konstitusi kan. Itu yang sebenarnya mestinya mereka mulai pikirkan. Kalau yang mewacanakan itu partai politik, katakanlah misalnya PSI lah, silakan saja gitu, meskipun di luar kekuasaan ya. Meskipun track recordnya PSI itu sekalipun apapun selalu yang dibicarakan PS itu selalu jadi bahan bercandaan, jadi bullying gitu ya, nggak apa-apa gitu, itu hak mereka untuk menyampaikan itu. Tapi ketika seorang pejabat yang disumpah untuk setia sayang kepada Tuhan Yang Maha Esa, dia juga harus taat pada bangsa dan negara dan konstitusi. Itu kan berbahaya sekali wacana-wacana semacam itu, Mbak. Iya, dan wacana semacam itu yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat adalah ketika itu menyangkut kepada soal kesejahteraan dan kemudian juga peningkatan hak-hak dan kewajiban warga negara, terus kemudian juga kewajiban dari penguasa kepada rakyatnya dan sebagainya, tuntutan yang normatif begitu. Tapi kalau seandainya itu sudah membahayakan demokrasi, ya tentu saja itu terus kemudian dianggap sebagai tidak demokratis. Bagaimana mungkin kebebasan berpendapat itu dipakai untuk membahayakan demokrasi? Kan itu yang paling penting, Mas Hersu. Artinya kebebasan berpendapat itu melukai demokrasi, begitu mengkhianati demokrasi. Nah, itu mungkin yang paling saat ini diprihatinkan ya oleh rakyat Indonesia dan juga oleh para mahasiswa. Dan sebenarnya mahasiswa ini kan juga dia tidak mengalami pedihnya Orde Baru begitu ya. Tapi itu pun mereka dapat merasakan gitu. Karena apa? Karena orang tuanya juga mengalami itu. Apa yang dialami sekarang yaitu mungkin kalau seandainya Pak Luhut atau sekeliling Pak Jokowi itu mewacanakan itu pada keadaan kita baik-baik saja, kita sejahtera, orang perutnya kenyang setiap hari, pekerjaan terjamin, asuransi dan sebagainya, pendapatan memadai, orang diajak demonstrasi siapa sih yang mau, Mas Hersu? Ya, kalau orang kenyang, jadi sebenarnya lawan dari demokrasi itu kan perut yang lapar begitu. Ketika perut itu kenyang, walaupun raja itu berkuasa selama seumur hidup,
orang akan damai-damai saja begitu, oke-oke saja begitu. Tapi ketika perut itu mulai lapar seperti yang dirasakan oleh rakyat Indonesia sekarang, yaitu anak putus sekolah dan kemudian makanan naik tinggi, harga bahan pokok itu naik, kemudian juga selain naik juga susah untuk didapatkan. Mau menanam pun pupuk juga sudah tinggi, benih susah, benih mahal dan sebagainya. Itu kan yang dirasakan oleh mahasiswa. Semua itu dirasakan oleh orang tua dan kemudian dirasakan oleh mahasiswa. Dan mahasiswa kemudian menyuarakan. Maka saya heran kalau seandainya masih ada saja buzzer yang mengatakan, Dek, sekolahlah Dek yang baik, gitu, kuliahlah yang baik, begitu. Nggak usah turun-turun ke jalan, buat apa? Nah, justru sekolah itu kan mengasah kepekaan gitu ya, mengasah rasa kepekaan, rasa keadilan dan sebagainya. Saya rasa mahasiswa turun ke jalan ya karena itu, karena mereka sekolah. Karena mereka sekolah, makanya mereka terasah kepekaan dan rasa keadilannya untuk merasakan bersama rakyat, maka dia turun. Kalau seandainya dia tidak terasah, dia tidak pandai, dia justru tidak turun ke jalan. Jadi saya rasa yang turun justru yang pandai, gitu Mas Hersu. Mungkin pemerintah melihat sebaliknya ya. Ya. Oke, jadi kita amati saja, kita tunggu seperti apa aksi-aksi mahasiswa, karena ini kelihatannya justru memang beda-beda nih kelompok mahasiswa, tapi justru itu bisa bergelombang nih Unjil. Kemarin di hari Senin nanti akan ada Aliansi Mahasiswa Indonesia. Terus kita tunggu deh BEM Nusantara yang kemarin insaf yang mengecam pertemuan, yang menyebut orang yang bertemu dengan Pak Wiranto sebagai orang pandir gitu. Mereka menunjukkan ketidakpandiran juga turun ke jalan dan sebagainya. Nah, apa isu-isu yang lain Mbak yang menarik? Saya kira berkaitan dengan buzzer ini masih tetap ya, masih tetap. Iya. Tapi berkaitan juga dengan ini, masih berkaitan dengan HAM ini Mas Hersu. Salah satu yang disoroti oleh Amerika adalah soal unlawful killing itu tadi, yang berkaitan dengan menurut Amerika itu nuansa politiknya besar begitu ya. Dan itu hari ini saya lihat memunculkan trending topik, yaitu KM 50 goes to Den Haag begitu. Jadi itu menjadi number one. Di pengadilan HAM internasional ya di Den Haag. Iya. ICC ya, International Criminal Court gitu di Den Haag atau Mahkamah Internasional. Jadi menjadi trending topik karena banyak sekali yang mencuit soal itu, dan kemudian saya lihat terakhir tadi ada 21.000 sudah dan masih ongoing gitu ya, masih berlangsung. Nah, ini menarik sekali Mas Hersu. Jadi karena apa yang sudah dilakukan sebenarnya tahun yang lalu kan sudah itu hendak dibawa ke sana begitu ya. Tapi dari Komnas HAM menyatakan bahwa itu tidak mungkin akan diterima karena Indonesia bukan merupakan anggota dari ICC begitu. Dan itu hanya bisa alasan yang lainnya adalah hanya bisa diterima jika dari sistem hukum kita tidak bekerja begitu. Jadi tidak unable gitu atau unwilling begitu untuk melakukan pengadilan terhadap hal tersebut begitu. Nah, tapi kita lihat saja bagaimana ini akan terjadi begitu ya, karena sepertinya hal itu juga menjadi sorotan bahwa sesuatu yang demikian besar begitu ya, itu salah satu mencerminkan bahwa sistem keadilan di Indonesia kan memang masih dipertanyakan begitu keadilannya terhadap mereka yang berkuasa dan juga terhadap mereka yang ada di bawah. Jangan dengan lihat berhasil atau tidaknya, tapi begitu kasus itu diangkat ke dunia internasional, itu kan perhatian di dunia internasional terhadap Indonesia Indonesia akan menjadi spotlight dari dunia internasional. Apalagi sebelumnya kemudian dikuatkan dengan rilis atau publikasi dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi saya kira ini akan memberikan tekanan yang serius terhadap pemerintah dalam pelaksanaan hak asasi manusia, karena bagaimanapun kita mengklaim sebagai negara demokrasi ya, kecuali kalau kita bukan negara demokrasi ya persoalannya berbeda gitu. Nah, oke. Ini kita tunggu saja apakah siapa yang akan membawa ini ke mahkamah, ke pengadilan di internasional di Den Haag. Saya menduga mungkin akan ada LSM atau apa yang membawa kasus ini Mbak ya, apalagi dengan justifikasi dari Kemenlu dari Amerika tadi. Nah, tadi yang soal ini Mbak, balik lagi ke soal buzzer ini ya, masih terus ramai juga ya soal buzzer ini ya, karena mereka kelihatannya sekarang mencoba setelah kasus Ade Armando itu mereka mencoba revenge gitu ya, mencoba melakukan balas dendam gitu ya Mbak ya.
Iya, iya, iya betul. Mungkin ini dari Sekjen PAN ya, mendapatkan somasi dari lawyernya Ade Armando. Lawyernya Ade Armando yang juga kita kenal juga sebagai buzzer juga sih, begitu ya. Dan kemudian Politisi PSI juga ya. ya, dan kemudian ini disomasi Sekjen PAN karena dia mencuitkan tentang hal tersebut, begitu ya. Dan kemudian selain Sekjen PAN juga ada profesor dari UGM, Profesor Karna Wijaya, yaitu guru besar dari Fakultas MIPA, yang ini juga dia sebagai status Facebook kalau Profesor Karna ini, Mas Hersu. Dan kemudian itu di capture ya statusnya, di capture terus kemudian oleh Guntur Romli, yaitu salah satu dari buzzer itu sendiri, terus kemudian diunggah di Twitter dan menjadi bahan bulian di Twitter begitu. Dan sekarang sepertinya sudah mulai doxing nih. Kalau saya lihat tulisan-tulisannya luar biasa banyak fitnahnya soal istrinya, orang tua dari profesor tersebut yang katanya ada tersangkut NII dan sebagainya. Saya tidak tahu kok bisa tiba-tiba hanya dalam hitungan sehari 2 hari terus kemudian begitu panjang begitu ya daftarnya dari daftar diri atau daftar pribadi dari Profesor Karna Wijaya ini dapat dari mana begitu. Saya rasa kalau seandainya ini bukan data resmi ya ini adalah fitnah gitu Mas Herso. Doxing ini artinya bongkar-bongkaran data pribadi gitu ya. Ya, ini memang pola yang biasa mereka lakukan ya ketika mereka berseteru dengan orang lain, polanya semacam itu ya, doxing itu. Dan saya kira ini kalau di negara-negara demokrasi ini betul-betul satu hal yang tabu ya, betul. Gitu ya. Ini sangat berbahaya sekali doxing ini. Ini benar-benar nggak boleh dilakukan gitu. Sama juga seperti ini ya soal Islamofobia gitu ya yang sekarang ini. Iya betul. Itu saya ingat Mas Hersu ketika ada kasus kalau tidak salah Reinhard Sinaga ya namanya, yang mahasiswa Indonesia yang di Inggris yang kemudian dia melakukan pemerkosaan sesama jenis, korbannya sampai banyak sekali begitu kan. Itu kejadian yang paling besar pemerkosaan sesama jenis yang terbesar di Inggris katanya. Dan kemudian saya membandingkan berita-berita yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Ini memang beda sekali Mas Ersu. Jadi kalau seandainya berita di luar negeri betul-betul terfokus kepada si pelaku, si Reinhard-nya ini begitu. Apa kebiasaannya, terus kemudian dia bekerja di mana, kuliah di mana, terus kemudian dia jabatannya apa di tempat pekerjaan, atau terus kemudian gelarnya apa, hobinya apa, bagaimana cara menjerat modusnya dan sebagainya. Tapi kalau media-media di Indonesia ini itu mencari temannya Reinhard, terus kemudian dulu ketika di sini gerejanya ada di mana, terus kemudian SD-nya ada di mana, disorot, terus kemudian kepala sekolahnya siapa, teman-temannya siapa dicari. Itu kan menjadi seolah-olah ya SD, SMP, SMA-nya menjadi ikut jadi seperti tersangka begitu, membuat seseorang berpola habit begitu ya, menjadi seperti seorang Reinhard yang menyukai sesama jenis. Saya melihat kok jadi begini ya, belum lagi ditanyakan kepada selegram gitu ya, yang tidak mengenal Reinhard, tapi ditanyakan pendapatnya mengenai bagaimana pendapat kamu tentang Reinhard ini begitu. Itu kan tidak ada hubungannya ya, begitu. Itu memang pola media di Indonesia seperti itu begitu. Di kita sekarang buzzer yang melakukan seperti itu ya. Tapi tidak menutup fakta juga bahwa kubu oposisi juga kadang-kadang juga melakukan hal yang sama ya. Saya kira kita mesti mengingatkan bahwa kalau kita mau membangun demokrasi yang sehat, ya kita jangan ikut-ikutan gila juga gitu. Kalau kubu buzzer melakukan hal-hal yang gila, ya kita nggak boleh ikut gila gitu, karena menurut saya kan kalau kayak gitu itu berbahaya kita. Karena apa? Membalas keburukan dengan keburukan juga itu tidak menjadikan kita jauh lebih baik kan gitu. Betul. Memang sebel rasanya kalau gitu terus-terusan dibully semacam itu. Tapi ini yang menarik saya kira menurut saya dalam kasus salah satu buzzer ya, Denny Siregar ya, yang menantang tinju, yang dia sendiri kalau nggak salah dia menantang tinju siapa? Novel Mukmin gitu ya. Ini sewakil sekjen persaudaraan alumni 212 gitu. Ketika kemudian dilayani ternyata dia malah ngeles sana ngeles sini, cari alasan macam-macam gitu ya. Terakhir dia banyak nggak masuk akal gitu. Karena waktu sebelumnya kan nggak salah ketika disebut-sebut bahwa ada promotor di Bali yang siap menampilkan fasilitasi dan Deddy Corbuzier, saya nggak tahu apakah betul Deddy Corbuzier menanggapi atau cuma permintaan dari para netizen. Kan dia waktu itu dia menolak, ngapain gua
dia yang dapat duit, gue yang bonyok gitu ya. Kan kesannya dia Berarti memang dia ngaku dia bakal bonyok kalau gitu Mas Hersey. Iya iya. Jadi saya lihat nih, saya buka tweetnya ya. Ini kisahnya lucu juga ya Mas Hersu. Jadi sebetulnya dia sudah menerima nih kalau saya baca nih Mas Hersu, dia sudah menerima duel itu, yaitu menurut dia bersedia untuk melakukan duel tanggal 24 Mei di Bali, begitu. Dia maunya di Bali di tempat yang netral. Jadi dia mengatakan demikian. Enggak usah pakai duit 50 juta. Kalau sayembara itu minimal 500 juta, biar enggak kelihatan miskinnya. Tanggal 24 Mei oke, habis puasa katanya. Di Bali oke, nanti gua siapkan. Kandang cebong lebih aman. Sumbunya panjang, enggak pakai keroyokan gitu. Mungkin ini keroyokan menyindir soal kasus Ade Armando kemarin ya. Itu tweetnya tanggal 17 berarti baru kemarin ya. Tapi dan kemudian dijawab oleh Novel Bamukmin, yaitu bahwa dia siap berduel di mana saja di DKI Jakarta gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh begitu ya. Dan di wilayah yang netral menurut dia. Kalau di Jakarta ini kan ada siapa saja, dengan istilah Denny tadi dia menyebut cebong, daerah cebong mungkin maksudnya netral untuk cebong dan kadrun gitu mungkin. Dan ini kata kalimatnya Novel. Jakarta mana saja saya siap dan itu sudah netral. Lagian lama banget sampai tanggal 24 Mei kata Novel. Terus kemudian dia juga menyebutkan bahwa jangan kebanyakan gitu ya. Tuh orang bilang saja kalau sudah tidak berani, jangan kebanyakan syarat. Tarungnya mah gampang, persyaratannya yang bikin ribet gitu. Mungkin maksudnya adalah persyaratan kenapa harus menunggu tanggal 24 Mei dan kemudian kenapa harus di Bali begitu. Padahal di sini saja gitu di Jakarta, atau Denny juga sering ke Jakarta gitu kan, dalam status-statusnya dia sedang membuat film di Jakarta dan sebagainya gitu. Dan kemudian lucu sekali Mas Hersu, ini baru saja saya lihat ya dia Denny Siregar ini mengunggah sebuah screenshot dari judul berita di media yang judulnya adalah begini, Novel Bamukmin terima tantangan Denny Siregar duel di atas ring. Katanya tangan saya sudah gatal. Jadi kata si Novel begitu, kata Bang Novel ini. Dan kemudian Denny membuat ini status sempat pengen tarung Madoi di atas ring, tapi karena dia bilang tangannya gatal, nggak jadi deh. Ntar nular kudis sama kurapnya katanya. Jadi ini kalau saya lihat ya, itu adalah alasan Denny untuk menghindari duel dengan Novel Bamukmin itu tadi ya, supaya tidak perlu bertarung di atas ring begitu. Jadi tangan saya sudah gatal itu adalah, kita tahu semuanya pasti itu adalah kiasan gitu. Itu ngeles bahwa tangannya itu berkurap gitu dan kudisan gitu. Ini sebenarnya dengan dia membuat kalimat ini, dia mengakui bahwa atau memperlihatkan bahwa dia rendah sekali literasinya Mas Hersu. Dan juga kelihatan apa ya? Pengecut lah begitu ya, karena dia yang menantang tapi dia juga yang membatalkan begitu. Ini soal Denny ini menarik kan, memang ada saya baca juga di Twitter ada namanya kalau nggak salah Ramadan Renwarin gitu ya, namanya unik nih. Renwarin ini setahu saya kalau nggak salah nama Papua ya biasanya gitu ya, gitu yang dia mengaku bahwa dia pernah ketemu dengan Denny di Tokyo gitu di bandara. Dan pada waktu itu dia ditantang duel di sana dan pada waktu itu menurut pengakuan si Ramadan dia pucat gitu si Denny Siregar, dia diselamatkan oleh antrian imigrasi gitu karena mungkin transit ya beda, yang satunya transit kemana yang transit kemana, tapi dia pernah membuat pengakuan gitu bahwa dia pernah ditantang duel orang juga ketika diwawancari Deddy Corbuzier ya gitu, dan tapi pada waktu itu dia mengaku bahwa enggak seperti versinya si Ramadan tadi, dan kemudian ini diunggah lagi oleh Ramadan Renwarin. Jadi ini seru sebenarnya ya. Jadi menurut saya memang apa ya, tinju sekarang lagi musim juga sih, tinju selebriti gitu kan yang di. Iya, betul. Saya kira memang kalau diatur mungkin banyak juga orang yang ngerasa nggak puas dengan basis argumentasi di media sosial dan ingin menyalurkan itu tantangannya itu di dunia nyata, dan kalau memang difasilitasi ada adegan tinju langsung yang ada wasit, ada
dan penonton, ada dokter dan sebagainya, saya kira ini lebih beradab gitu ya. Meskipun saya tahu banyak tidak setuju orang dengan yang tinju resmi pun tidak setuju, apalagi tinju-tinju yang seperti ini. Tapi ini sebenarnya kan menyadarkan pada kita ini bahwa sekarang ini orang tidak lagi yang selalu kita ingatkan bahwa kekerasan verbal itu ternyata sekarang sudah mulai menjurus kepada kekerasan fisik, dan itu sudah jatuh korbannya Ade Armando, dan bisa terjadi pada yang lain gitu, tidak hanya pada kubu para buzzer tapi juga pada kubu dari oposisi gitu. Nah, menurut saya yang begini-begini ini kan berbahaya bangsa ini. Ya kalau kita betul-betul bisa menjadikan itu fun, oke lah, habis tinju gitu antara seperti Vicky Prasetyo dengan anaknya Deddy Corbuzier yang sebenarnya tadi mantan anak tirinya gitu, terus Vicky Prasetyo nantangin Deddy Corbuzier juga. Tapi kan ini sebenarnya lucu-lucuan aja untuk fun aja gitu ya. Tapi kalau yang ini ada motivasi kemarahan kan secara emosional, ini kan menurut saya berbahaya, Mbak. Iya. Gitu. Dan ini lebih berbahaya lagi karena permusuhan ini dipertontonkan di dunia maya yang setiap saat bahkan seperti Denny Siregar ini kan mencuit ini dalam hitungan jam ya. Berapa jam sekali mencuit, kadang mencuit itu kalau di Twitter, tapi kadang dia juga mengunggahnya itu di akun Instagramnya begitu. Dan ini biasanya yang berkomentar tuh ada ribuan gitu. Dan juga karena memang sesuatu yang dicuit itu sesuatu yang kontroversial dan juga berbau provokasi begitu ya, provokatif lah nadanya. Jadi tentu saja ini akan membuat pembelahan itu ya makin kentara, makin kencang, makin kuat begitu Mas Hersu. Jadi ya memang bagaimana ya caranya ya? Kalau saya sih speechless ya, karena memang ini seharusnya diselesaikan oleh pemerintah. Tapi kita tahu bahwa mereka adalah buzzer dari pemerintah, begitu kan? Ini adalah sesuatu yang harusnya pemerintah itu mewadahi, begitu, merukunkan, begitu kan? Untuk apa ada Pancasila, sila ketiga persatuan Indonesia itu tadi, begitu? Kalau kita kembali ke situ, begitu. Tapi ternyata yang terjadi adalah malah justru bukan persatuan Indonesia, tapi pembelahan Indonesia, gitu. Ini memang soal yang serius. Kita nganggap sementara ini sebenarnya bisa kita anggap lucu-lucuan, tapi sebenarnya dampaknya nggak lucu gitu ya. Soal dengan tinju ini sebenarnya jadi semacam lucu-lucuan, dan saya tahu meskipun saya tidak aktif di media sosial, tapi saya dapat selalu kiriman cuitan-cuitan itu, kiriman berita dan sebagainya. Saya lihat mengundang kehebohan sebenarnya yang tidak perlu gitu ya. Berat nih bangsa ini kalau kita terus menerus ini, padahal ada problem yang jauh lebih serius, yakni persoalan utang ya. Utang pemerintah yang mulai menggunung itu saya kira jadi lebih serius. Pak Yusuf Kala mengingatkan bahwa siapapun yang akan menggantikan Pak Jokowi ini akan menghadapi beban berat. Saya kira bukan hanya orang yang menggantikan Pak Jokowi, tapi generasi kita berikutnya yang menanggung utang itu juga jauh lebih berat kan Mbak ya. Kan nggak fair itu, anak-anak yang lahir di masa setelah kita itu kemudian menanggung utang dibuat oleh Presiden Jokowi gitu. Jadi saya ingat nanti ini bisa jadi muncul usulan baru lagi, apa sih julukan tuh Pak Jokowi sebagai presiden yang ke-7 gitu. Ya, dan saya juga netizen itu kan selain mereka ya netizen ada yang ganas, ada yang lucu, ada yang bisa bermetafor begitu ya. Saya melihat itu ada yang mencuitkan begini, hari ini Sri Lanka, besok Sri Mulyani begitu. Jadi bahwa sambil menautkan berita tentang Sri Lanka yang kolaps, yang bangkrut begitu kan. Iya, karena utangnya tidak terlalu gede ya. Meskipun skala ekonominya berbeda antara Indonesia dengan Sri Lanka, tapi 7 kali lipat loh utang Indonesia itu dibandingkan dengan utang Sri Lanka. Utang Sri Lanka itu nggak sampai 1.000 triliun ya, cuma 700 sekian gitu ya. Sementara kita itu sudah sampai 7.000 triliun, dan diprediksi sampai akhir masa jabatannya Pak Jokowi itu bisa sampai bisa sampai sekitar 1.000 triliun, bahkan ada yang nyebut 11 triliun kalau lihat kecepatan rekor membuat utang. Karena 7 triliun kan baru hutang pemerintah ya Mas Hersu, itu belum hutang BUMN, belum hutang swasta begitu kan, itu sudah belasan triliun kalau dihitung semuanya. Nah, itu semua kan saling berkaitan, tidak hanya swasta atau kemudian dibayar oleh swasta, karena juga itu berkaitan dengan bank-bank si pemberi kredit dan sebagainya begitu kan, itu banyak sekali ininya lah. Nah, dan kemudian
kita masih mau membangun IKN, kan itu yang dipikirkan gitu. Ini proyek besar lagi, apa lagi nih begitu. Kedepannya kan ini, jadi orang itu was-was begitu ya. Apalagi nih gitu. Jadi hutang negara itu menjadi hutang pribadi, kan kita melihatnya seperti itu gitu. Oke, saya kira kita penting terus menyuarakan begini. Ini yang disebut voice. Saya selalu menyebutnya bersama Murok ini voice of nation gitu dibandingkan noise di antara para buzzer ini. Dan saya kira tetap saja kita mengingatkan bahwa dalam situasi seperti ini penting terus menjaga akal sehat gitu, karena bagaimanapun jangan dianggap main-main. Bangsa ini itu diambang perpecahan karena terjadi pembelahan masyarakat. Sangat mungkin terjadi balkanisasi ya, negara-negara Balkan. Kenapa? Karena kita ini bangsa yang, saya mengutip pernyataan dari Profesor Salim Said bahwa bangsa yang fragile, bangsa yang gampang fragile itu gampang retak gitu ya Mbak, gampang bla. Kalau kita nggak hati-hati menjaganya, kita hanya bersenang-senang kemudian terus mengumbar narasi kebencian di antara sesama, bisa terjadi negara kita ini berantakan. Ya, itu penting ketika pemerintah tidak menganggap ini sebagai soal serius. Kita anak bangsa di akar rumput mesti menganggap ini sebagai soal yang serius. Karena itu melalui FNN kita selalu terus menyuarakan soal ini. Kami tidak akan pernah bosan. Anda boleh bosan mendengar kami bicara soal itu, tapi kami tidak akan bosan untuk terus mengingatkan Anda bahwa bangsa kita ini menghadapi suatu bahaya yang sangat besar, yakni bahaya perpecahan. Gitu. Dan nanti orang-orang yang teriak NKRI harga mati itu udah kabur duluan tuh ketika terjadi situasi yang buruk di Indonesia. Saya garanti mereka itu pasti akan kabur duluan dari Indonesia. Gitu. Sementara kita akan tetap terus bertahan di Indonesia dan menghadapi realitas bahwa bangsa kita terpecah. Tapi mereka yang kabur itu mungkin akan bingung mencari negara mana. Karena semua negara di dunia itu sudah anti-Islamofobia, sementara mereka keluar dengan mengusung Islamofobianya. Kemarin Menteri Kehakiman di Swedia sudah memerintahkan bahwa semua yang para komunitas Islamofobia itu yang menyuarakan Islamofobia supaya ditangkap begitu. Ya. Di Swedia aja sampai seperti itu tegasnya, karena mereka menyebabkan perpecahan, pembelahan di dalam situ gitu. Padahal Islam itu hanya sekitar 8%, 8-10% di Swedia, tapi itu bisa menyebabkan perpecahan begitu ya. Nah, di sini lebih-lebih lagi padahal yang terjadi Mas Hersu, dan komunitas kita sangat beragam sekali dibandingkan mereka. Nah, ini para Islamofobi ini akan pergi kemana kira-kira Mas Hersu? Ke Arab. Oke, tapi tentu saja masih belum terlambat untuk menyadari sebuah kesalahan. Saya kira ya, itu yang penting. Kita yang penting terus ingatkan, nggak ada kata terlambat untuk mengubah perilaku buruk. Tidak ada terlambat untuk mengubah hal-hal yang selama ini Anda narasikan, narasi buruk memecah belah bangsa itu. Gitu. Karena apa? Sekali lagi, Indonesia itu adalah milik Anda, milik saya, dan milik kita semua. Kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi. Terima kasih loh sudah ngobrol-ngobrol, tapi sayangnya ini Ramadan ya, kita nggak bisa ngobrol sambil minum-minum teh atau minum kopi gitu ya. Terima kasih juga buat para viewer dari Off the Record dan juga channel-channel lain yang tergabung dalam FNN. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk doa Anda semua. Ya Mbak Agi, kalau kita baca banyak sekali doa-doa untuk saya, untuk bikin terharu. Iya, kita terharu. Doa yang sama juga kami panjatkan untuk Anda semua, dan juga doa untuk bangsa Indonesia ini, sebuah bangsa ini diselamatkan dari perpecahan yang mengerikan. Saya Usman Arif, mesti pamit mundur daripada hadapan Anda. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Salam 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.